Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bitok, bicara apa saja bersama Banjarmasin Pos. Hari ini sangat menarik sekali. Soalnya hari ini kita akan membahas tentang permainan yang mengingat saya pada masa kecil. Jadi ada berlogo, begangsing, bedaku. Nah itu sangat menarik sekali. Tapi sekarang itu karena anak sekarang mungkin tidak begitu mengetahui. Jadi hal ini yang jadi keprihatinan kita bersama. Tapi alhamdulillah ada beberapa orang yang sangat peduli dengan permainan tradisional ini. Dan di Banjarmasin sekarang sudah ada Kampung Mendamai yang ada di Tuluk Tiram. Nah, kebetulan kita ada tamu yang spesial. Beliau adalah Hajah Siti Nursia. Beliau merupakan pembina Yayasan Bina Benua Pendamai. Beliau adalah pembina kampung permainan tradisional Pendamai. Nah, kita akan membahas seperti apa kiat-kiat beliau, kiprah-kiprah beliau untuk melestarikan permainan tradisional ini. Nah, kita langsung saja kepada beliau. Assalamualaikum, Bu Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu, sehat aja? Alhamdulillah ketemu. Lama kita nggak ketemu. Lain momen ya. Nah Bu, saya agak apa namanya? Saya melihat ada informasi bahwa ada kampung khusus untuk permainan tradisional zaman dulu. Langsung saya teringat, oh saya dulu belogo, kemudian bedakuan kan. Nah, mungkin bisa diceritakan seperti apa kampungnya Bu, awal-awalnya ini Bu? Ya, terima kasih Nak Namuran ya. Alhamdulillah. Kampung bermain tradisional Pendamai ini itu mulai eksis tahun 2016. Sebelumnya sudah berjalan alami di masa-masa yang lalu ya. Karena suami itu ya Pak Suryani itu adalah memang pelaku. Nah, beliau. Nah, ketika kita sudah pensiun ya, sudah pensiun, pasca pensiun kita melihat kami melihat di Lantuk Tiram Darat, Gang Pendamai itu banyak anak-anak yang sering bermain di situ, dan ada potensi. Dan saat itu ada memang ada accident, kejadian waktu itu ya, karena mereka bermain, karena Pendamai itu kampung padat penduduk, jadi ada kejadian. Akhirnya suami membuat suatu permainan. Mari bermain di tempat kami, karena di sana gangnya kan gang buntu gitu ya, agak buntu, jadi ada tempat bermain di sana tidak mengganggu. Kebetulan juga Bapak suka membuat rataran. Jadi sebetulnya permainan tradisional itu mudah ya. Apa yang dilihat potensi apa, punya ada limbah, itu bisa dibuat alat bermain. Seperti kemarin ada limbah kayu, kita buat dakuan, limbah kayu ketapang kemarin, kebun nangka. Kemudian ada di sana kan ada orang jual parutan, parutan untuk kelapa itu. Nah itu kan banyak limbah yang kita lihat. Itu dibuat Bapak jadi logo. Kemudian di limbah paring juga sering ada event-event yang 17-an gitu kan. Paring itu kan dibikin Bapak menjadi campak. Nah, campak seperti itu untuk gagang buat logo. Ya, membuat penapak logo. Dan beberapa limbah-limbah kayunya itu dibuat macam-macam. Jadi ada terompa panjang atau bakiak. Di sana ada permainan juga, ada egrang, kita bisa dari bambu, bisa dari kayu. Kan kalau kita daerah Kalimantan Selatan ini kan kaya dengan kayu ya, kayu lah istilahnya. Ya, kayu apa aja yang jadi limbah itu kita buat permainan seperti itu. Akhirnya kita buat, kebetulan Ibu kan mantannya humas ya, jadi teman-teman media tuh ekspos gitu. Akhirnya dikenal lah dari mulut ke mulut, dan ke mulut dari berasal dari cucu, mereka membuat teman. Akhirnya menjadi seperti ini, jadi membuat suatu komunitas atau suatu bentuk, jadi pioner lah untuk Banjarmasin. Pioner kampung permainan tradisional yang namanya Pendamai. Seperti itulah. Kalau persisnya itu di mana Bu? Kalau di Tuluk Tiram itu kan, saya sebetulnya dulu belum pernah situ, jadi pengen ke sana juga. Itu mungkin orang tua yang mau membawa anak-anaknya ke sana itu mungkin alamatnya seperti di mana? Jadi alamatnya di Kota Banjarmasin, di Jalan Lantuk Tiram Darat, terus Gang Pendamai. Nah, kami masuk wilayah Gang Pendamai karena Pendamai itu terdiri dari 3 RT, RT 8, 9, 10, kami termasuk RT 9. Patokannya itu Alfamart.
Nah, jadi kalau Gang Benda sebenarnya gang kecil. Jadi kalau mobil tuh bisa lewat Gang Palang Merah. Ikuti aja nanti di Google Map ada itu Kampung Permainan Tradisional Banua Pendamai. Oh, sudah ada di Google Ada Map. di Google Map seperti itu. Silahkan datang. Murah. Iya. Ini apa namanya? Permainan apa aja yang bisa dimainkan oleh anak-anak di sana? Atau misalnya bukan cuman anak-anak, bisa juga orang tua atau Iya, betul. remaja yang bisa main di sana. Seperti apa, Bu? Jadi Kampung Permainan Tradisional merupakan suatu komunitas ya, permainan rakyat. Permainan rakyat itu yang kita gali dari permainan asli Kalimantan Selatan, seperti balogo, kemudian gasing. Gasing kita khas itu kan gasing gapuk. Ya dari gasing ini, gasing saya tidak membawa ya. Bulat kayak gini ya, Bu? Ya, gasing gapuk itu kan ada dua alat ya. Satu ada gasing bini. Gasing bini biasa sebagai umpan. Jadi bentuknya seperti buah apel. Kemudian kalau yang satu gasing gapuknya itu agak tinggi. Ya, seperti itu. Jadi ini sudah di warisan budaya tak benda Kalimantan Selatan tahun 2018. Jadi sudah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia asli Kalimantan Selatan. Itu yang kami angkat. Permainan rakyat yang menjadi olahraga tradisional juga bisa ditetapkan termasuk balogo. Balogo tahun 2017 yang teman-teman di Tanah Bumbu yang kemarin membawa di WPTB kan di Jakarta. Nah, itu dua permainan rakyat. Itu permainan rakyat menjadi olahraga tradisional. Nah, kemudian permainan rakyat lainnya itu banyak lagi yang harus kita angkat ke nasional. Itu ada tugas kami. Sehingga kami membuat yayasan seperti itu untuk menggali permainan rakyat yang asli kami hantam seperti balewang, kemudian ada beburungan. Biasanya dulu betewah dulu. Balewang ya, balewang itu mungkin tahu nggak? Yang kayu-kayu gini ya, Bu? Bukan, balewang itu kayak berhambin-hambinan. Oh, iya. Jadi kami itu merasa sebagai orang tua ya, sebagai orang umur kita sudah hampir kepala 7 itu terpanggil untuk melestarikan permainan rakyat yang untuk diangkat secara nasional sehingga diakui sebagai olahraga tradisional karena ada pemerintah sudah membuatkan wadah untuk olahraga tradisional ini melalui festival olahraga tradisional melalui Kormi dari Pormas. Jadi nanti ini bermain menjadi bermain menjadi senang, kemudian jadi sehat, kemudian menjadi prestasi mereka. Jadi ada tahapan-tahapan dan itu bukan anak-anak aja sekarang dari PAUD sampai mahasiswa sampai orang tua malah. Jadi untuk semua umur lah. Jadi bernostalgia atau anak damuran sendiri nanti bermain asik, ada sumpitan juga dan sebagainya seperti itulah. Nah, ini kan sebenarnya tempat bermain, Bu. Apakah misalnya di situ tuh ada batasan untuk masuk ke situ atau memang ada bayar kah atau mungkin harus mendaftar dulu kah? Kan misalnya mau bermain di situ atau misalnya kalau cuman bisa beli alat atau memang di situ sudah disediakan alat seperti apa itu, Bu? Ya, itu kami sudah sediakan alat. Jadi kadang-kadang sumber dananya dari mana, Bu, katanya. Loh, ini kan yang Ibu katakan di awal tadi itu apapun yang kita lihat di lingkungan kita itu bisa kita jadikan alat permainan tradisional. Jadi tidak membutuhkan biaya. Sama limbah-limbah seperti itu. Bahkan limbah apa yang mineral itu bisa kita buat jadi permainan tradisional juga. Botol-botol. Botol-botol apapun bisa seperti limbah roda atau ban itu seperti itu bisa dibuat menjadi tali untuk bakiak gitu ya. Jadi Bapak bikin seperti itu, jadi disediakan alat dan tidak membayar. Kapanpun bisa datang. Kalau misalnya mau main tradisional, misalnya dari Banjarbaru, misalnya saya kan mau langsung datang aja, misalnya. Datang aja. Paling kita telepon, mungkin Ibu atau Ayah Suryani mungkin tidak ada tempat, kami akan sambut suatu kebahagiaan bagi kami karena tugas Bapak sudah menerima anugerah kebudayaan Indonesia, Penitimas, Lasatan Garuda Indonesia dan pemerintah RI untuk bidang pelestari permainan tradisional. Kan salah satu kearifan lokal yang wajib kita lestarikan, aset budaya itu. Seperti itu. Ini kan, Bu, otomatis kan misalnya kita ini tidak mungkin cuma satu kampung itu aja kan. Kita tuh mau juga mengakar ke seluruh daerah lah, misalnya sekolah-sekolah. Mungkin ada gerakan lain kan untuk menyebarkan permainan tradisional itu ke sekolah-sekolah atau seperti apa, Bu? Kalau dulu deh, yang pertama kita yang Ibu katakan di awal tadi, kita dibantu oleh teman-teman media termasuk anak-anak sendiri. Itu mereka mengekspos, termasuk dari baik cetak, elektronik, dan sekolah membaca, kampus pun membaca, kemudian mereka mengundang kita sebagai narasumber memperkenalkan dari PAUD loh, dari PAUD
TK, SD, SMP, SMA, ya sampai kampus. Malah kita menjadi narasumber sebagai salah satu untuk apa namanya leadership. Melalui tradisional kan banyak nilai di sana. Jadi ada nilai strategi, kemudian kebersamaan, ada nilai edukasinya ada sana, mencapai tujuan segala macam. Di tiap permainan itu ada filosofinya untuk mencapai apa yang mendidik gitu ya, yang membangun karakter anak secara holistik seperti itu. Jadi kita sasaran bukan anaknya, bahkan seluruhnya, bahkan orang tua di dinas-dinas juga, dinas-dinas lembaga-lembaga juga sering mengundang kami untuk termasuk pameran expo juga. Dan paling susah menutup pameran atau expo itu kami. Kemarin waktu di HSS expo tuh kami pulang tuh hampir tengah malam, hampir jam 2 malam baru bisa istirahat. Karena anak-anak kami main gitu ya, Bu? Anak-anak akan bisa menawar tuh. Sekali lagi mak, begitu mereka wah asik mereka main seperti itu. Jadi bisa sebenarnya kalau anak-anak itu misalnya kalau misalnya disediakan permainan itu mungkin bisa juga terlepas dari gadget gitu, boleh? Iya. Jadi permainan itu apa namanya mereka lupa mereka apa namanya dengan gadget ya. Sebetulnya kami tidak alergi juga dengan gadget, kita kan perlu teknologi juga anak-anak di Kampung Bernamai itu kita sediakan malah dari Dinas Kominfo menyediakan di sana untuk apa wifi-nya itu di sana kan. Jadi anak-anak kita bagaimana cara membagi waktu pada saat mereka main, saat mereka belajar, kemudian kita juga ada intaknya juga untuk mereka kan dengan mengingatkan mereka. Jadi kita memberikan selain kita sarana bermain juga kita berikan mereka pendidikan non formal di sana di kampung bermain seperti itu. Mungkin apa namanya itu? Ini kan alat-alatnya itu kan terbatas di sana aja, Bu. Nah, itu kan kalau misalnya kita mau main di rumah nih, misalnya saya punya anak kan misalnya kan mau membawa dakuan misalnya kan ini sekarang ini susah banget tuh, Bu, mencari mainan seperti itu loh. Jadi apakah bisa merekomendasikan misalnya di sana ada jualan mainannya atau alat-alatnya seperti apa itu, Bu? Setiap kami mengadakan diundang untuk sosialisasi, biasa sekarang kan kami diundang ya, diundang dari tingkat TK sampai SMA itu mereka udah tahu, mereka bertanya dan bagaimana daya tarik mereka, kita bisa membuatkan pesanan. Tapi kita tunggu sebentar, Bu. Jadi nanti kita lanjutkan setelah ini pembicaraan menarik ini. Ya, silakan.